Masuk rumah ucapin salam. Iya, nih masuk rumah nyelonong baik. Padahal ketika kita memberikan salam masuk ke dalam rumah, artinya kita mendoakan siapa-siapa yang ada di dalam rumah itu, keluarga kita. Ada orangnya, alhamdulillah. Nggak ada orangnya juga, kita mendoakan orang yang ahli bait, yang kita doakan supaya selamat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ibu-ibu, kalau masuk rumah salam nggak? Iya, kalau belum salam, ntar pulang dari sini masuk rumah salam, ya kan? Assalamualaikum, ya kan, kata ibunya, ya kan? Assalamualaikum, kata bapaknya dari dalam, lain kali aja, lain kali, katanya gitu ya. Iya, lah kira gua minta-minta, begitu dibuka, lu mah, gua kira siapa, ya kan? Tumben-tumbenan pakai salam, ya. Ucapkan salam, tebarkan salam, ya. Biasakan itu salam masuk ke dalam rumah. Kenapa? Dengan salam kita memberikan keselamatan kepada yang di rumah, dan dengan salam kita mengusir jin yang ada di dalam rumah. Waduh, jin apa lala namanya yang ada di rumah? Namanya jin dasim. Ya, kalau laki namanya jin dasim, ya. Jin dasim kalau kita ucapkan salam dia kabur dari rumah kita. Kalau perempuan namanya dasimah. Iya. Jadi kalau laki jin dasim, kalau perempuan jin dasimah. Nah, kalau kita ucapkan salam, mereka hengkang dari rumah kita. Jangan sampai di rumah kita ngendon yang namanya jin dasim sama jin dasimah. Kita usir dia dengan ucapkan salam, ya kan? Mau buka kunci pintu baca bismillah. Iya. Ini baca bismillahnya kalau nggak kebuka tuh kunci. Begitu cek baca bismillahirrahmanirrahim. Baru pakai bismillah bisa, ya. Terkadang kalau nggak ada trouble nggak baca bismillah, ya. Bang Dadi nyetater motor baca bismillah bakal nggak? Enggak, ya. Iya, karena apa kata Rasulullah? Ibda'u bi bismillah kulli amrin jibalin, la ibda'u bi bismillah fahuwa aqta. Dahulukan dengan bismillah setiap perbuatan kita. Apabila tidak didahului dengan bismillah, fahuwa aqta, maka akan tertolak, nilainya nggak jadi ibadah. Kita kepengen semua aktivitas kita jadi ibadah, maka awali segala aktivitas kita dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke rumah, dari luar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka nilai daripada perjalanan kita menjadi nilai ibadah. Masuk rumah, semua apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah manakala kita awali dengan basmalah. Jadi udhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, jangan separuh-separuh. Ya Bang Dadi, kalau separuh-separuh enak nggak Bang Dadi? Enggak, ya kan? Tapi kalau kafah, ya kan, komplit, enak nggak? Enak, makanya komplit, ya, dalam kehidupan. Kepala teri, kalau kafah. Oh, kepala teri. Ya. Yang ketiga, apa yang harus kita ada dalam diri kita supaya keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat apa? Sibghatullah. Apa itu sibghatullah? Selalu berada dalam celupannya Allah. Jadi di mana kita jangan jauh-jauh dari sibghatullah, celupan Allah. Mana celupan Allah? Nih, musola, masjid, taklim, tempat-tempat taklim, itu celupan Allah. Sinyalnya Allah kenceng di sana. Kalau kita berada dalam sinyalnya Allah, maka keimanan dan akidah kita juga akan kenceng. Kalau jauh dari sinyalnya Allah, maka keimanan kita terkadang apa itu? Lobet, ya kan? Iya, kalau handphone kalau berada dalam sinyalnya pasti kenceng, tapi kalau dia jauh dari sinyalnya maka akan lobet tuh, kadang-kadang di kontak juga nggak bisa. Ini juga kita begitu, ya. Kalau kita selalu berada dalam sinyalnya Allah, dekat hati kita dengan masjid, dekat hati kita dengan musola, dengan majelis taklim, maka insya Allah sedikit saja panggilan Allah, maka kita sudah tergerak hatinya.
ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman idza dzukirallah wazilat qulubuhum, apabila diperdengarkan nama Allah wazilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya, dipanggil disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, langsung bergetar, nyamperin. Ya. Sebagaimana orang tidak punya masalah. Jadi kalau orang yang tidak tergetar hatinya mendengar panggilan dari Allah, berarti dia punya masalah sama Allah. Ya. Maka jangan sampai kita punya masalah sama Allah, dipanggil sama Allah ogah. Karena kalau orang punya masalah, kalau dipanggil nggak akan mau dia. Waduh, gini hari udah keluar kopi coba. Ya. Baitul Imam nggak begini, nggak kelar dulu baru ngopi, iya kan? Sini ngopi dulu, ya kan? Sambil dengerin ceramah. Ada Andra katanya, iya kan? Iya. Matanya dia udah sepet. Iya. Jadi yang ketiga, kita selalu harus berada dalam sibghatallah, selalu berada dalam warnanya Allah, selalu berada di dalam celupannya Allah, sehingga hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, nanti di yaumil hisab nanti tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah kepada siapa? 7 golongan. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya dekat dengan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena warna kopinya sudah sangat menantang, ya kan? Iya, ya. Kita cepetin aja dah, ya kan? Iya. Aromanya nih nggak tahan nih emak-emak nih, ya kan? Iya. Udah tenang, kita udah ada air putihnya, ya kan? Kalau penceramah pada ya udah ini air putih, ya kan? Jadi penceramah tuh udah nggak jauh dari dukun, ya kan? Iya, air putih banyakin, ya kan? Buat nyembur. Iya. Jadi yang ketiga yang harus ada pada diri kita adalah sibghatullah. Yang keempat, ini yang agak sulit, ya. Apa itu? Sifat istiqomah. Nah, ya. Sifat istiqomah ini paling berat. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, dirasa berat oleh para sahabat. Istiqomah. Istiqomah itu sangat berat, ya kan? Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah teguh kepada pendirian, ya. Jangan istiqomahnya Pak Andra, ya kan? Iya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Salah itu istiqomahnya, ya kan? Nggak boleh ikut istiqomah yang kayak begitu, ya. Istiqomah adalah teguh kepada pendirian, ya. Ya balala ya, itu istiqomah yang benar, ya kan? Bukan juga istiqomah yang salah, ya kan? Istri 3 dikontrakin rumah, berabe juga, ya kan? Nggak tenang nanti hidupnya, ya. Jadi harus ada istiqomah. Apa kata Allah? Ya, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, agama kami adalah Islam, summastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan kepada mereka malaikat. Apa itu malaikat? Kekuatan. Jadi orang yang istiqomah selalu diberi kekuatan. Ala takhafu wa la tahzanu. Pak Untung, jangan takut dan jangan sedih. Ini Pak Untung mukanya kelihatannya sedih nih, ngapa nih? Ya kan? Iya, berarti belum istiqomah nih, jangan-jangan. Iya, kalau orang istiqomah, ala takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Dalam apa? Menghadapi problematika kehidupan. Kenapa? Allah akan kasih kekuatan, Allah akan kasih pertolongan. Wa basiru jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar mereka surga yang telah dijanjikan kepada mereka orang-orang yang istiqomah. Nih, ya. Jadi alhamdulillah nih, ya. Kalau kita punya sifat ini, Allah akan backing kita dimanapun kita berada. Selalu Allah akan backing kita. Kalau Allah sudah backing kita, udah nggak ada yang susah, udah nggak ada yang perlu dirisaukan. Permasalahan apa lagi?
kalau Allah sudah backing kita. Betul nggak Bang Dadi? Iya, makanya harus apa itu istiqomah? Istri tiga lagi. Bukan, istiqomah teguh kepada pendirian ya. Ini sifat istiqomah ya. Yang terakhir yang kelima yang harus ada pada diri kita supaya keimanan kita diakui oleh Allah adalah sifat tawazun. Apa ini tawazun? Tawazun ini adalah sifat keseimbangan. Ya, di dalam kehidupan kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, kata Allah dalam surat Al-Qasas, di dalam Al-Qur'an dikatakan wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya, dan jadikan apa-apa yang ada pada diri kalian sebesar-besarnya untuk negeri akhirat kalian, untuk akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan kehidupan kalian di dunia. Fokus akhirat, jangan lupa kepada dunia. Ya, ini jangan dibalik, fokus dunia, akhirat cuma sekadar jangan lupa ya. Jadi Bapak dan sekalian, mana yang bisa menjadikan akhirat kita selamat? Masjid, musola, ini bisa menjadikan akhirat kita selamat ya. Maka jadikanlah diri kita menjadi pelayan-pelayan Allah di rumahnya Allah. Tuh, ya kan? Kerjanya apa? Pengurus masjid. Sampingannya apa? RT. RT sampingan, ya kan? Apa kerjanya? Pengurus masjid. Apa sampingannya? Lurah. Jadi lurah sampingan. Ya, kerja sesungguhnya jadi pelayan Allah. Ya. Kalau sudah jadi pelayan Allah, Allah yang akan kasih rezeki, Allah yang akan kasih perlindungan. Apa kerjanya? Marbot di masjid, ya kan? Apa sampingannya? Jadi presiden. Ya, Masya Allah. Itu kalau di Mekah, ya Pak Ji ya. Di Mekah Madinah itu pelayan dua masjid Allah, ya kan? Mekah dan Madinah. Siapa pelayannya? Raja. Jadi raja jadi pelayan di Mekah di Madinah, ya. Dia melayani umat yang datang ke Mekah ke Madinah, dilayani dengan baik. Namanya pelayan, melayani dengan baik. Kasih makan, kasih ibadahnya dengan gamblang, dengan enak, ya. Tiap ini hari ada pembangunan supaya apa? Supaya umat yang datang ke sana merasa dirinya aman. Tuh ada pelayan ummah. Raja jadi pelayan ummah. Kenapa? Jadi pada dasarnya kerjaannya adalah pelayan, kerjaan sampingannya sebagai raja. Kalau udah begitu berarti fokus kepada akhirat, dunia sekedar sampingan. Tapi kalau apa kerjaannya? RT, ya kan? Sampingannya musola, ya jadi sampingan doang. Akhirat cuma jegedat sampingan. Ya, semua sekedar jangan lupa pada kata Allah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, fokus kepada akhirat, jangan lupa kepada dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian kepada manusia lain sebagaimana Allah berbuat baik. Allah berbuat baik kepada manusia, nggak ngelihat-ngelihat. Dia beriman, Allah kasih. Dia nggak beriman, dikasih nggak? Kasih rezeki. Allah baik, ya. Jadi kita juga kalau kepada orang ya baiklah, nggak usah ngelihat-ngelihat. Ada orang kecelakaan, ya, tanya dulu itu agamanya apa? Wah, ribet. Apalagi partainya apa? Wah, udah keburu poin. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita kurang teliti. Ada yang kecelakaan, udah pada ngumpul semua. Ada wartawan nih, bagaimana caranya supaya bisa dapat duluan? Minggir-minggir. Kenapa? Saya nih bapaknya. Ngaku bapaknya, bapak korban. Akhirnya karena dia ngaku jadi bapaknya korban, dikasih jalan. Begitu jalan pucat mukanya. Kenapa? Yang ketabrak monyet. Iya, karena udah ngaku jadi orang tua korban, ya kan? Berarti dia jadi orang tuanya monyet. Nah ini jangan sampai tuh, ya. Kita nggak punya ketelitian. Yang kadang-kadang kita suka kurang teliti, ya, main ngaku-ngaku aja, ya, untuk kepentingan pribadi, ya, main ngaku sebagai orang tuanya, padahal yang kecelakaan
monyet ya. Mau nggak mau dah dia ngaku jadi bapaknya monyet. Nah ini jangan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik. Karenanya umat Islam dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, maka senantiasalah kita selalu berbuat baik kepada manusia yang lain. Kalau itu 5 tadi ada pada diri kita, maka insya Allah keimanan kita bukan hanya sekedar ngaku, tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Jadi Bapak hadirin sekalian, karena ini tadi sudah bulan Zulqa'dah, besok sudah bulan Zulhijjah, persiapkan kurban kita, kurban yang terbaik bagi diri kita. Ya, jangan kita beralas-alasan karena setan senang kalau kita beralasan. Niatkan pada diri kita, tahun ini saya harus kurban. Ya, besok kemarin tahun kemarin tuh banyak yang nanya ke saya, Pak, itu di musola Alinaya motong berapa? Sapi 2, terus kambing 10. Tuh Baitul Hikmah motong berapa? Sapi 4, yang kambing 20. Emang lu mau korban apa sih? Enggak, saya mau nyiapin sate nih, mau nyiapin tusuk sate sama areng. Cuma mau begitu doang aja nanya. Semua masjid ditanyain, cuma pengen jualan areng sama jualan tusuk sate doang. Nauzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu dan sekalian, taklim kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan berguna bagi diri kita, khususnya al-fakir, dan kepada jamaah sekalian. Perjalanan kita dari rumah ini benar-benar menjadi satu perjalanan yang dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberatkan kita di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.